Terima kasih Ustaz Jumroni atas waktu yang diberikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peserta ngaji pendidikan Dewan Dakwah Islam Indonesia, izinkan saya menyampaikan terlebih dahulu materi yang dimintakan oleh guru kita Ustaz Dr. Adian Husaini, yakni tentang perjalanan 25 tahun eh, perguruan tinggi ideal, yakni Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir. Ini adalah materi yang saya sampaikan pada acara tasyakur 25 tahun Dewan Dakwah, 25 tahun STD Muhammad Nasir hari Selasa yang lalu, dan saya akan kembali sampaikan di acara kita pada malam hari ini dengan beberapa tambahan tentu saja. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa sejarah STD Muhammad Nasir tentu saja tidak bisa dilepaskan dari sejarah Dewan Dakwah itu sendiri. Karena STD Muhammad Nasir adalah satu perguruan tinggi yang didirikan oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Nah, maka sejarah STD Muhammad Nasir ini berawal dari didirikannya Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia pada bulan Februari 1967. Di mana ketika Dewan Dakwah didirikan, itu salah satu program utama yang disepakati oleh para pendiri Dewan Dakwah saat itu adalah bagaimana meningkatkan mutu dakwah yang sudah terlaksana di Indonesia ini. Jadi para pendiri Dewan Dakwah tahun 67 sama sekali tidak menafikan usaha-usaha dakwah yang sudah dilakukan sebelumnya. Karena itu program utama Dewan Dakwah bukan memulai dakwah, membangun dakwah, tapi adalah meningkatkan mutu dakwah. Artinya para pendiri Dewan Dakwah menyadari bahwa dakwah selama ini sudah berjalan di negeri kita, tetapi kemudian Dewan Dakwah melihat ada bagian-bagian yang perlu ditingkatkan. Nah, maka salah satu usaha untuk meningkatkan program dakwah itu atau mutu dakwah itu adalah dengan melakukan proses atau program kaderisasi dai. Kenapa ini dilakukan? Karena Dewan Dakwah percaya bahwa unsur terpenting dari dakwah adalah dai itu sendiri. Karena tidak mungkin dakwah akan bisa berjalan, akan bisa berputar, bergerak tanpa kehadiran seorang dai. Nah, maka usaha untuk meningkatkan mutu dakwah itu ditopang oleh salah satunya program kaderisasi dai. Jadi sejak 1967 Dewan Dakwah dan Pak Nasir waktu itu sudah concern untuk melakukan proses kaderisasi dai. Saat itu yang dilakukan oleh Dewan Dakwah adalah mereka atau Dewan Dakwah mengontak beberapa pondok pesantren yang merupakan jaringan dari Dewan Dakwah waktu itu, dan kemudian meminta kepada mereka agar dikirimkan lulusan-lulusan terbaik untuk dilatih menjadi seorang dai. Nah, awalnya proses kaderisasi dai itu dilakukan melalui pelatihan dai selama 3-6 bulan. Nah, ini sudah diteliti secara sangat mendalam ya oleh, dari sini juga hadir Ketua Bidang Pendidikan Dewan Dakwah, Ustaz Dr. Ujang Habibi. Beliau sudah meneliti tentang bagaimana konsep kaderisasi dai Bapak Muhammad Nasir. Nah, salah satunya yang beliau teliti adalah program ini, program pelatihan dai selama 3-6 bulan di pesantren Darul Falah Bogor. Jadi mungkin nanti kapan waktu Ustaz Ujang bisa menjelaskan lebih mendalam bagaimana konsep kaderisasi dai Pak Nasir itu. Menarik itu dalamnya. Nah, jadi di awal-awal Dewan Dakwah melakukan proses kaderisasi dai itu dengan melakukan pelatihan dai selama 3-6 bulan di pesantren Darul Falah Bogor. Nah, maka setelah dilatih selama 6 bulan ini, para dai langsung dikirimkan ke beberapa titik, terutama ke daerah pedalaman, ke daerah perbatasan, daerah minoritas muslim, suku terasing, dan daerah transmigrasi. Nah, karena di awal-awal Orde Baru memang itu ada program ya, pemerintah luar biasa, besar-besaran, yakni program transmigrasi.
memindahkan masyarakat, sebagian masyarakat yang dipandang sudah padat penduduknya, terutama di Pulau Jawa, ke beberapa daerah di luar Pulau Jawa, seperti di Sumatera, Kalimantan, dan di Sulawesi. Nah, maka kemudian eh, orang-orang yang dipindahkan itu oleh Pak Nasir dipandang sangat memerlukan sentuhan dakwah, sehingga kemudian dikirimlah para dai ke daerah-daerah transmigrasi. Dan ini juga merupakan satu konsep atau satu prinsip Dewan Dakwah di awal dulu, bahwa Dewan Dakwah tidak melakukan program-program dakwah yang sudah banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga lain. Nah, Dewan Dakwah fokus pada bidang-bidang yang memang belum tersentuh oleh lembaga-lembaga dakwah lain. Salah satu yang paling utama adalah pengiriman dai ke daerah-daerah yang khas ini, yang unik ini ya, yakni pedalaman, perbatasan, minoritas muslim, suku terasing, dan daerah transmigrasi. Nah, jadi itu program kaderisasi dai yang dilakukan Dewan Dakwah di awal berdirinya dengan melakukan proses pelatihan dai selama 3-6 bulan. Pesertanya adalah lulusan-lulusan dari pondok pesantren jaringan Dewan Dakwah saat itu. Nah, dilatih selama 6 bulan di Darul Falah Bogor oleh Pak Nasir dan kawan-kawan ya. Kalau kita lihat di layar ini ada foto Pak Nasir bersama calon-calon dai itu yang sedang dilatih. Di atas itu difoto di luar ruangan, sementara di bagian bawah itu foto di dalam ruangan ketika sedang melaksanakan proses daurah. Nah, mereka lah yang kemudian dikirim ke pedalaman. Dan mereka yang dikirim ini sampai hari ini masih tercatat sebagai dai senior Dewan Dakwah. Tahun lalu, Desember 2023, Dewan Dakwah mengadakan acara temu kangen. Dai senior ini dikumpulkan dari seluruh Indonesia, berkumpul di kampus kami di SDD Muhammad Nasir. Dan Masya Allah, sudah ada yang 40 tahun, 30 tahun mereka bertugas. Bahkan ada di antara mereka yang ketika bertemu 6 bulan di Darul Falah, lalu dikirim sampai kemarin kumpul itu belum pernah bertemu lagi. Jadi sudah 40 tahun, 35 tahun mereka tidak bertemu. Alhamdulillah kemarin akhir tahun 2023 kita pertemukan dan mereka sangat sangat senang sekali. Jadi sekarang angkanya masih, kalau saya tidak khilaf, di angka 130-an. 130 orang dai yang masih ada ya, yang senior ini. Nah, jadi itulah program awal kaderisasi dai di Dewan Dakwah. Dan sekarang alhamdulillah hasilnya masih terasa sampai ke pelosok-pelosok. Bahkan beberapa ada yang sudah pernah ada yang jadi wakil bupati seperti di Maluku Utara ya. Ada yang mendirikan pesantren besar di Batu Marta, Lukmanul Hakim ya. Pak Sur yang sekarang sudah wafat. Itu adalah beberapa contoh dai-dai senior kita yang di Dewan Dakwah yang dikirim di masa Pak Nasir dulu. Nah, lalu setelah program kaderisasi dai melalui pelatihan ini berjalan beberapa kali gitu ya, terus berjalan, maka Dewan Dakwah kemudian mulai berpikir bahwa pelatihan atau kaderisasi ini juga harus dilakukan melalui lembaga. Jadi kalau tadi hanya pelatihan-pelatihan saja 3-6 bulan, maka kemudian Dewan Dakwah berpikir bahwa harus ada lembaganya sehingga biar lebih tertata gitu. Maka akhirnya didirikanlah sebuah lembaga yang disebut dengan Akademi Bahasa Arab atau Akbar. Akbar ini ketika berdiri itu oleh Pak Nasir langsung diamanahkan direkturnya itu kepada seorang tokoh luar biasa, sangat terkenal, ahli pendidikan ya, yakni pakar ini bidang pendidikan, terutama pakar bahasa Arab, Profesor Mahmud Yunus. Nah, jadi kemudian Akbar ini rektornya adalah Profesor Mahmud Yunus, pengarang atau penyusun salah satu kamus ya bahasa Arab Indonesia. Lalu Baik, kemudian Akbar ini namanya dirubah sedikit, ditambahkan kata dakwah, jadi Akademi Dakwah dan Bahasa Arab. Singkatannya tetap Akbar, dan kemudian ini diketuai oleh Dr. Fuad Fahrudin. Jadi setelah dari Profesor Mahmud Yunus kepada Dr. Fuad Fahrudin, dan kemudian kepada Bapak Basrah Lubis. Lalu kemudian setelah Akbar ini berjalan beberapa tahun, pada tahun 1986, Dewan Dakwah kemudian merubah Akbar yang tadi hanya 2 tahun itu kepada Lembaga Pendidikan Dakwah Islam. Akbar itu setahun yang saya dengar ya, sejarahnya itu dia setahun.
Nah, kemudian ditingkatkan jadi 2 tahun menjadi Lembaga Pendidikan Dakwah Islam atau LPDI. Ini mulai didirikan pada tahun 1986. Jadi LPDI ini didirikan 1986, masa kuliahnya waktu itu 2 tahun, berarti 4 semester. Dan memang ini lembaga masih non formal, artinya tidak mengajukan izin kepada pemerintah. Jadi kata alumni LPDI, saya sering dengar katanya ini lembaga yang tidak diakui tapi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Nah, jadi ini Baik. LPDI. Dan alhamdulillah dari LPDI ini banyak sekali dihasilkan alumni-alumni yang sekarang sudah jadi tokoh nasional ya. Misalnya di Dewan Dakwah sendiri ada Dr. Imam Zamroji, sekarang jadi Wakil Ketua Umum Dewan Dakwah, itu adalah alumni LPDI. Ada Dr. Ahmad An-Nuri, salah seorang anggota Majelis Pakar di bidang Al-Quran, juga adalah alumni LPDI. Ada Ustadz Samsul Bahri Ismail, MHum, Ketua Majelis Fatwa Dewan Dakwah, juga adalah alumni LPDI. Ada Ustadz Heri Mulyadi di bidang luar negeri. Beliau malah alumni Akbar ya, alumni Akbar dan sekarang di bidang luar negeri. Dan masih banyak lagi nama-nama lain, diantaranya ada Ustadz Dr. JJ Zainuddin, Ketua Umum Persatuan Islam, juga adalah alumni LPDI. Nah, itu adalah beberapa alumni yang berada di pucuk pimpinan Dewan Dakwah maupun lembaga dakwah lainnya. Nah, baik, itulah fase yang kedua. Jadi fase yang kedua adalah Dewan Dakwah mengkader calon-calon dai melalui lembaga kader, lembaga, tetapi tidak lembaga pendidikan yang non formal ya. Jadi non formal artinya tidak mengajukan izin kepada pemerintah, tapi cukup tadi dijalankan saja. Tapi memang saat itu regulasi dari pemerintah terkait dengan lembaga pendidikan tinggi belum terlalu ketat. Artinya alumni Akbar, alumni LPDI saat itu masih bisa melanjutkan kuliah ke kampus lain ya, kampus formal. Baik. Lanjutkan ke Al-Ghuraba, ke Al-Aqidah, dan ke lembaga-lembaga lainnya. Nah, ini karena saat itu regulasi pendidikan tinggi memang belum seketat hari ini. Jadi alumni LPDI pun yang bukan lembaga pendidikan formal itu masih bisa melanjutkan ke lembaga-lembaga pendidikan formal. Bahkan saya dapat cerita dari Ustadz Dr. Abdul Qadir Bajiber, insya Allah ini kandidat doktor Abdul Qadir Bajiber, ketua atau kepala perpustakaan Dewan Dakwah. Beliau juga alumni LPDI dan beliau cerita bahwa ketika beliau ingin melanjutkan di Al-Aqidah itu di diterima dengan sangat mudah gitu. Malah alumni LPDI ini katanya dipandang sebagai alumni yang sebagai lulusan-lulusan yang luar biasa. Levelnya itu sudah level di atas rata-rata sehingga diterima dengan mudah di beberapa perguruan tinggi. Itu cerita dari Ustadz Abdul Qadir Bajuber. Nah, ini fase yang kedua, Dewan Dakwah mendirikan lembaga pendidikan tinggi tapi non formal, yakni Akbar dan LPDI. Lalu kemudian masuk kepada fase yang ketiga, yakni mendirikan lembaga formal. Nah, ini diawali dengan musyawarah besar atau MUBES, ya, MUBES Dewan Dakwah. Ini sebelum keluar undang-undang yayasan, ya. Jadi dulu Dewan Dakwah sebagai sebuah yayasan itu seringkali mengadakan MUBES secara teratur 5 tahun sekali. Tapi setelah munculnya undang-undang yayasan, maka Dewan Dakwah melakukan penyesuaian sehingga sekarang istilahnya bukan MUBES lagi, tapi Silatnas atau Silaturahim Nasional. Nah, dulu sebelum ada undang-undang yayasan itu Dewan Dakwah melakukan MUBES, musyawarah besar, itu pada tanggal 12 sampai 14 Juni 1988. Dalam MUBES itu banyak hal tentu saja yang dibahas, tapi salah satu poin penting yang dibahas saat itu adalah terkait dengan LPDI. Nah, jadi saat itu Dewan Dakwah tahun 98 memberikan memberikan kajian atau mengkaji bahwa lembaga tinggi yang bernama LPDI ini harus segera diformalkan gitu, dikembangkan menjadi lembaga formal. Mungkin saya mengira-ngira gitu ya atau menganalisa, mungkin saat itu bapak-bapak kita di Dewan Dakwah sudah melihat bahwa ke depan itu regulasi lembaga pendidikan tinggi akan semakin ketat. Maka kemudian diperlukan sebuah lembaga pendidikan yang bersifat formal.
Maka hasil dari Mubas ini yang memutuskan agar LPDI dikembangkan menjadi lembaga formal ini kemudian ditindaklanjuti oleh rapat pengurus Dewan Dakwah. Tentu rapatnya tidak satu kali, rapatnya berkali-kali, tapi kemudian ada satu rapat penting, yakni pada tanggal 17 Maret 1999, hampir setahun ya setelah Mubas tadi itu, yang memutuskan bahwa LPDI resmi ditingkatkan menjadi program S1. Nah, maka kalau tadi Mubas adalah mendorong, maka sekarang ini rapat pengurus memutuskan bahwa LPDI harus segera ditingkatkan menjadi lembaga formal setingkat S1. Jadi setelah pengurus Dewan Dakwah memutuskan bahwa LPDI harus ditingkatkan menjadi program S1, maka kemudian dibentuk sebuah tim khusus. Ya, di suratnya memang di SK-nya itu disebut sebagai tim khusus untuk meningkatkan status LPDI menjadi lembaga formal. Nah, maka dibentuklah tim khusus, anggotanya 7 orang. Yakni pertama ada Ustadz Abdul Wahid Alwi, sekarang beliau menjadi menjadi wakil ketua umum Dewan Dakwah. Yang kedua Ustadz Muhammad Nur, beliau juga sekarang wakil ketua umum Dewan Dakwah. Kemudian Dr. Rifyal Ka'bah, Allah yarham ya, sudah wafat. Beliau mantan Hakim Agung ya di masa Presiden Megawati atau Gus Dur, saya lupa itu. Kemudian Ustadz Amir Saifah Yasin, Ustadz Suwito Suprayogi, ini masih ada di Dewan Dakwah, masih aktif. Ustadz Muhammad Nabhan Hussein, Allah yarham ya, seorang tokoh yang dikenal dulu sebagai ahli dalam masalah mengcounter Syiah dan aliran sesat lainnya. Kemudian yang terakhir adalah Ustadz Muhammad Nur Caniago. Beliau juga masih masih ada dan sesekali aktif di Dewan Dakwah. Jadi inilah 7 orang yang ditunjuk oleh Dewan Dakwah saat itu, pengurus Dewan Dakwah untuk menjadi anggota tim khusus dengan tugas meningkatkan status LPDI menjadi lembaga formal. Nah, maka bekerjalah tim khusus ini dan hasilnya kemudian adalah ini saya dipindah. Hasilnya adalah berdirilah lembaga kaderisasi dai yang bersifat formal yang saat itu diberi nama Universitas Islam Muhammad Natsir. Jadi SK-nya itu keluar pada tanggal 11 Agustus 1999 dan salah seorang anggota tim khusus yakni Bapak Muhammad Nur MA diangkat sebagai rektor. Dan ini berdiri tepat pada bulan Agustus, tanggal 11 Agustus 1999. Jadi memang tasyakur kemarin itu dekat dengan tanggal didirikannya pertama kali Universitas Islam Muhammad Natsir ini. Jadi memang saat itu bapak-bapak kita memiliki cita-cita yang tinggi, yakni untuk mendirikan Universitas Islam Muhammad Natsir. Nah, ini SK-nya, SK pendirian UNIM. Ini ditandatangani oleh Bapak Afandi Ridwan sebagai Ketua Umum Dewan Dakwah yang menggantikan Bapak Dr. Anwar Haryono saat itu. Kemudian sekretaris umumnya adalah Bapak Hussein Umar. Ini para pendahulu kita yang Masya Allah luar biasa. Nah, mereka tanggal 11 Agustus 1999 mengeluarkan SK resmi berdirinya Universitas Islam Muhammad Natsir dengan rektor Bapak Muhammad Nur MA saat itu. Maka dengan demikian mulailah Dewan Dakwah memasuki fase yang ketiga tadi, yakni fase kaderisasi dai dengan menggunakan lembaga formal yang bernama Universitas Islam Muhammad Natsir. Nah, jadi tentu tujuan didirikannya UNIM ini adalah sebagai wahana kaderisasi dai. Jadi sejak awal memang Dewan Dakwah mendirikan lembaga pendidikan tinggi ini tujuan utamanya untuk wahana kaderisasi dai. Jadi bukan semata-mata untuk menghasilkan para sarjana, para ilmuwan gitu ya. Tapi lebih daripada itu tujuannya adalah untuk menghasilkan dai. Memang lembaga ini didirikan untuk menghasilkan dai. Jadi saya sering ditanya oleh beberapa pihak ya yang berkunjung ke STD Muhammad Natsir, apa kira-kira kunci sukses kenapa STD ini bisa sukses mengkader dai yang siap ditugaskan kapan saja dan kemana saja. Jawaban saya salah satunya adalah ini, bahwa memang
sejak awal didirikan UNIM ini atau sekarang bernama STD Muhammad Nasir ini memang ditujukan untuk mengkader dai, bukan untuk yang lain. Nah, jadi memang itu tujuan didirikannya UNIM atau STD Muhammad Nasir ini. Jadi sebagai wahana kaderisasi dai untuk memenuhi keperluan dai, terutama di daerah pedalaman, perbatasan, dan suku terasing. Jadi tahun 98 memang daerah transmigrasi sudah tidak lagi tidak lagi memerlukan dai karena memang sudah tidak lagi berkembang ya. Artinya sudah tidak ada lagi daerah yang baru, daerah transmigrasi sudah berkembang semuanya. Selain juga untuk menjadi generasi pelanjut dalam menjalankan organisasi Dewan Dakwah baik di pusat maupun di daerah. Nah, jadi pendirian UNIM ini atau STD Muhammad Nasir ini tujuannya adalah untuk wahana kaderisasi dai yang akan dikirim ke daerah pedalaman perbatasan, tapi selain itu juga sebagai wahana kaderisasi pelanjut organisasi Dewan Dakwah. Maka nanti kita lihat alumni-alumni dari UNIM atau STD Muhammad Nasir ini terbagi dua memang. Sebagian ada yang turun ke lapangan, ya, fokus membina umat. Nah, sebagian ada yang ditarik ke struktur Dewan Dakwah sebagai generasi pelanjut. Nanti kita akan lihat siapa-siapa saja. Maka para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahun 99 dimulailah perjuangan mengkader calon-calon dai melalui jalur formal. Nah, ini angkatan pertama mulai berjalan dengan 24 orang mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia. Kampusnya terletak di daerah Tambun, Bekasi. Ya, sekarang daerah Tambun, Bekasi atau Pustikat Dewan Dakwah, kampus kami alhamdulillah sudah berdiri megah, gedung tinggi 4 lantai gitu ya. Tapi dulu tahun 99 adalah satu daerah yang sangat sepi sekali, belum ada gedung tinggi, masih ada bangunan-bangunan kecil saja gitu ya. Dan saya melihat atau membayangkan betapa 24 orang mahasiswa yang awal ini adalah memang orang-orang pilihan. Kenapa? Karena memang ketika pertama kali mereka datang ke Tambun, saya yakin kondisinya mengkhawatirkan ya, atau apa membuat kurang betah lah gitu. Ya, jadi dari Jakarta jauh, pedalaman gitu ya, gelap, sepi, wah itu luar biasa. Dan makanya orang-orang yang bertahan ya, di antara 24 itu katanya hanya 18 yang nanti akhirnya bisa wisuda. Itu memang kader-kader yang luar biasa militan. Karena memang dia harus membangun kampus dari awal ya dengan kondisi yang sangat serba terbatas lah. Nah, beda dengan sekarang. Sekarang sudah luar biasa, maju, rame gitu ya. Daerah sekitar juga sudah berkembang pesat. Nah, dulu sangat sepi sekali. Makanya ini merupakan daerah apa merupakan angkatan awalnya merupakan orang-orang militan, alhamdulillah. Nah, ini ada beberapa foto yang bisa dilihat. Nah, itulah lembaga pendidikan formal yang awal ini. Lalu kemudian terkait dengan nama dan formalitas ini ya. Jadi 4 bulan setelah UNIM berdiri, nah itu ternyata begitu berdiri lalu kemudian diurus ke pemerintah, nah ini terbentur oleh regulasi. Jadi terbentur oleh regulasi, akhirnya kemudian cita-cita besar bapak-bapak kita untuk mendirikan sebuah universitas itu harus diturunkan sedikit dan UNIM ini kemudian dirubah nama dirubah namanya ini menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam. Jadi STAI Muhammad Nasir. Nah ini 4 bulan setelah UNIM berdiri. Jadi kalau UNIM berdiri Agustus, berarti ini SK-nya turun bulan Desember tahun yang sama, tahun 99. Jadi baru 1 semester berjalan, UNIM dirubah namanya menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammad Nasir. Dan ini adalah dalam rangka menyesuaikan dengan regulasi. Karena memang saat itu kan awal-awal reformasi, banyak terjadi perubahan undang-undang ya. Salah satunya undang-undang pendidikan, sehingga kemudian tujuan mendirikan UNIM ini pada akhirnya kemudian harus ditunda dulu dan diturunkan sedikit menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammad Nasir. Walaupun sesungguhnya kalau dari sisi substansi sih tidak ada bedanya ya, sama-sama lembaga pendidikan tinggi. Hanya beda nama saja, yang satu universitas, yang satu Sekolah Tinggi Agama Islam. Tapi dalam substansinya sama-sama saja lembaga pendidikan tinggi. Nah, masih membahas tentang nama ini, status dan nama. Lalu kemudian setelah berjalan selama kurang lebih 6 tahun,
pada tahun 2005, setelah mungkin lulusan pertama ini mulai ada yang lulus, ada yang sudah selesai skripsi gitu, maka muncul regulasi baru dan pada akhirnya kemudian STAI Muhammad Nasir itu juga harus menyesuaikan lagi dan merubah namanya menjadi Sekolah Tinggi Agama Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir atau STID Muhammad Nasir. Dan SK ini ditandatangani oleh Ketua Umum Dewan Dakwah Bapak Khalil Badawi. Jadi saat itu Pak Afan sudah wafat, digantikan oleh Bapak Khalil Badawi, sementara Sekretaris Umum masih Bapak Husain Umar. Nah, walaupun dalam SK ini yang menandatangani adalah Bapak Mas Andi Sultani sebagai sekretaris. Nah, jadi tahun 2005 STAI Muhammad Nasir karena tadi menyesuaikan dengan regulasi baru harus berubah nama lagi menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir. Dan sampai sekarang alhamdulillah namanya tidak lagi berubah, masih tetap STID Muhammad Nasir. Nah, perubahan nama ini itu memiliki hikmah yang luar biasa, di mana ternyata dengan perubahan itu justru lembaga pendidikan tinggi ini menjadi semakin fokus pada aspek dakwah. Jadi ini juga satu hikmah ya yang Allah berikan dengan perubahan-perubahan nama ini dan perubahan regulasi. Dengan berubahnya menjadi STID Muhammad Nasir pada tahun 2005, maka justru lembaga ini menjadi lebih fokus pada aspek dakwah. Dan ketika beberapa kali kami beraudiensi dengan beberapa pejabat di Kementerian Agama, justru mereka mendorong kita untuk tetap pada nama STID Muhammad Nasir, tidak dirubah menjadi institut apalagi universitas. Alasan beliau-beliau adalah karena ketika sebuah lembaga pendidikan tinggi itu dikembangkan lebih besar menjadi institut atau universitas, itu biasanya ciri khas awalnya itu hilang. Jadi nanti misalnya fakultas dakwah itu akan bersaing dengan fakultas komunikasi, Vkom. Dan biasanya setelah menjadi universitas, yang lebih banyak diminati oleh mahasiswa adalah Vkom dibandingkan fakultas dakwah. Demikian juga fakultas tarbiyah, itu kalau sudah berkembang jadi universitas, biasanya bersaing dengan fakultas ilmu pendidikan dan ilmu keguruan dan ilmu pendidikan, FKIP. Dan biasanya FKIP ini lebih diminati oleh mahasiswa dibandingkan dengan fakultas tarbiyah. Nah, jadi memang ini hikmahnya kenapa kemudian UNIM tadi berubah jadi STAI dan sekarang jadi STD Muhammad Nasir. Hikmahnya adalah lembaga ini menjadi lebih fokus pada aspek dakwah sebagaimana yang menjadi tujuan awal, yakni menjadi lembaga kaderisasi dai. Baik, selanjutnya ini juga bagian dari sejarah bahwa tahun 2004 akhirnya setelah 4 tahun berjalan atau 5 tahun berjalan ya, STID Muhammad Nasir berhasil meluluskan angkatan pertama. Dan yang menjadi lulusan pertama itu adalah kakak kelas kami, kakak tingkat kami, yakni Ustadz Dadan Hamdani SOSI. Sekarang beliau sudah master SOSI MEI. Ini adalah lulusan pertama STID Muhammad Nasir yang dinyatakan lulus pada tanggal 17 Januari 2004. Nah, sekarang beliau adalah salah seorang kepala sekolah di salah satu SDIT di Bekasi ya. SDIT bukan STID. Nah, ini Ustadz Dadan Hamdani asal Subang, Jawa Barat. Nah, inilah gambar atau potret dari wisuda pertama STD Muhammad Nasir tahun 2005. Nah, ini juga ijazahnya juga masih tulis tangan ya, dan ini yang menjadi khototnya penulisnya adalah alumni dari STD sendiri. Jadi angkatan pertama juga, yakni Ustadz Ujang Habibi, Dr. Ujang Habibi, yang sekarang menjadi ketua bidang pendidikan. Jadi beliaulah yang menjadi penulis ijazah ini. Ya. Kaligrafernya beliau, jadi beliau yang di wisuda, beliau yang jadi panitia, beliau juga yang menuliskan ijazah ini. Luar biasa Ustadz Ujang, pahalanya di awal-awal. Nah ini wisuda angkatan pertama. Di sana masih ada Ustadz Kamaluddin, ya, Ustadz Abdul Wahid Alwi, Ustadz Muzain Abdul Wahab, Allah yarham, Ustadz Muhammad Nur, ada juga Ustadz Muhammad Ziyad ya, yang sekarang jadi wakil sekretaris MUI, dan ada beberapa lagi nama-nama yang lainnya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkembangan penting juga di STD Muhammad Nasir terjadi pada tahun 2010, di mana pada tahun ini STD Muhammad Nasir kemudian memutuskan untuk membuka kampus putri. Jadi setelah sebelumnya STD hanya membuka kampus putra saja di Tambun, Bekasi, maka sejak tahun 2010 STD Muhammad Nasir resmi membuka kampus putri di
Pusdiklat dan Muslimat Center Cipayung atau PMCC Jakarta Timur. Nah, jadi setiap tahun itu SD Muhammad Nasir membuka kampus putri. Tujuannya adalah tentu untuk memenuhi keperluan umat terhadap hadirnya dakwah-dakwah di lapangan dakwah. Nah, alhamdulillah sekarang juga sudah banyak alumni yang tersebar dakwah-dakwah ini ke seluruh penjuru tanah air. Dan tentu salah satu tujuan dari pendirian kampus putri ini juga agar ada kaderisasi pada pengurus Muslimat Dewan Dakwah. Ya, Dewan Dakwah punya satu lembaga yang Muslimat Dewan Dakwah. Nah, kita berharap tentu saja alumni-alumni STD Muhammad Nasir Akhwat ini bisa menjadi pelanjut dari Muslimat Dewan Dakwah ini. Lalu kemudian perjalanan 25 tahun STD Muhammad Nasir sejak tahun 99 sampai hari ini tentu tidak lepas dari peran para ketua umum Dewan Dakwah. Ya, jadi ada yang pertama dulu SK pertama pendirian UNIM, yakni Bapak Afandi Ridwan. Beliau sangat berperan juga. Kemudian yang kedua Bapak Khalil Badawi yang mengeluarkan SK perubahan dari STAI menjadi STD Muhammad Nasir. Juga ada Bapak Husin Umar, ya, Ketua Umum Dewan Dakwah 2005-2007. Kemudian juga ada Ustadz Syuhada Bahri tahun 2007 sampai 2015. Beliaulah yang mengusahakan bantuan ke Raja Faisal saat itu, Raja Faisal, Raja Fahad saat itu, dan alhamdulillah dengan usaha dari Ustadz Syuhada Bahri sebagai Ketua Umum Dewan Dakwah, Raja Fahad kemudian memberikan lima proyek besar untuk Dewan Dakwah, dan salah satunya adalah gedung kampus STD Muhammad Nasir sebanyak 4 lantai di Tambun, Jakarta, di Tambun, Bekasi ini. Lalu kemudian juga Bapak Muhammad Siddiq juga memberikan kontribusi yang luar biasa kepada STD Muhammad Nasir. Dan terakhir adalah Bapak Dr. Adi Husaini, Ketua Umum Dewan Dakwah hari ini, yang memberikan banyak sekali pikiran-pikiran yang inovatif untuk STD Muhammad Nasir sehingga berkembang sampai hari ini. Dan di bawah kepemimpinan Ustadz Adian inilah STD Muhammad Nasir mulai membuka kelas-kelas khusus kepakaran. Jadi kita melihat bahwa diperlukan dai-dai khusus dalam bidang-bidang tertentu, maka kita buka kelas-kelas khusus. Ada kelas kepakaran syariah ya, untuk membackup para ulama kita di Dewan Dakwah. Ada kelas kepakaran Harokatul Haddamah, ini untuk membackup dulu Ustadz Amin Jamaluddin, ahli dalam menghadapi aliran sesat. Dan yang ketiga ada kelas khusus Harokatul Irtidad. Ini untuk membackup para kristolog kita, Ustadz Abu Didat dan kawan-kawan. Dan alhamdulillah ini sudah berjalan beberapa angkatan. Nah, sudah banyak yang berhasil membackup para ustadz kita tadi. Dan yang keempat ada kelas kepakaran khusus jurnalistik dan pemikiran Islam. Ini langsung berada di bawah koordinator Ustadz Dr. Adin Husaini, dan tempatnya juga di pesantren beliau di At-Taqwa. Nah, ini beberapa kelas kepakaran yang didirikan di masa Ustadz Adin Husaini sebagai usaha kita untuk membackup atau menyiapkan kader-kader pelanjut yang bisa melanjutkan kepakaran-kepakaran para ulama kita, para cendekiawan kita di Dewan Dakwah. Selama 25 tahun STD Muhammad Nasir sudah dipimpin oleh 6 orang ketua ya. Pertama tadi yang paling awal adalah Ustadz Muhammad Nur. Beliau sekarang tentu sudah Dr. Muhammad Nur. Beliau adalah ketua awal atau rektor pertama STD Muhammad Nasir. Lalu kemudian yang kedua ada Ustadz Kamaluddin Iskandar Ishak. Ini juga murid langsung Bapak Muhammad Nasir. Yang ketiga ada Dr. Ulil Amri Syafri. Ini beliau adalah alumni LPDI. Kemudian yang keempat ada Dr. Ahmad Misbahul Anam. Dan yang terakhir saya sendiri diamanahi sebagai Ketua STD Muhammad Nasir tahun 2016 sampai hari ini. Lalu kemudian selanjutnya kondisi hari ini, kondisi tahun ini, STD Muhammad Nasir sedang diberikan amanah untuk mengkader 832 orang mahasiswa, dan alumni yang sekarang sudah tersebar ke berbagai penjuru tanah air ada 1083 orang, dan mereka berjibaku di lapangan dakwah dalam berbagai berbagai sisi ya. Ada yang di pesantren, ada yang di pedalaman, ada yang di Dewan Dakwah, di struktur Dewan Dakwah dan lain sebagainya. Tapi yang saya ingin garis bawahi adalah
tujuan awal didirikannya SD Muhammad Nasir, saya melihat sampai hari ini alhamdulillah sedikit banyak sudah tercapai karena alumni SD Muhammad Nasir sudah banyak menjadi penerus di struktur Dewan Dakwah. Misalnya di Dewan Dakwah Pusat saja, hari ini sudah ada Dr. Ujang Habibie dari angkatan pertama yang menjadi Ketua Bidang Pendidikan, ada Ustadz Agus Samsono MEI, Wakil Sekretaris Umum angkatan kedua, kemudian juga ada Ustadz Dr. Muhammad Hanif ya, Ketua Dewan Dakwah Bidang Pelatihan, itu juga alumni SD Muhammad Nasir. Ada juga Ustadz Aswan Haidi MEI, beliau adalah Sekretaris Majelis Fatwa Dewan Dakwah. Juga ada siapa lagi ya? Ada Ustadz Dr. Muhammad Mukhlis. Sekarang beliau adalah Ketua Pelaksana atau Ketua Harian Dewan Dakwah Nusa Tenggara Barat. Dan masih banyak lagi alumni SD Muhammad Nasir lain yang berada di bawah struktur Dewan Dakwah. Lalu kemudian juga ada yang tetap bertahan di lapangan ya, ada Ustadz Ashraf di Aceh, ada Ustadz Agus Nadi di Mentawai, ada Ustadz Kabir Kokob di Papua dan lain sebagainya. Jadi banyak alumni kita ini sudah tersebar dan alhamdulillah 69% ya menurut tracer studi terakhir itu berada di strukturnya Dewan Dakwah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira demikian yang dapat disampaikan. Insya Allah ke depan kami akan terus melangkah mengemban amanah kaderisasi dai ini hingga ke ujung negeri untuk bangun dan selamatkan Indonesia dengan dakwah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya untuk kami semua, untuk kita semuanya, dan program ini dapat terus berjalan untuk memenuhi keperluan dai di negara kita tercinta ini. Saya kira demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza, astagfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.